Dengan terbata-bata, dia pun menceritakan tentang kondisi temannya yang sudah meninggal satu demi satu di dalam hutan Gunung Lawu. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bayu Erlangga. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu baik-baik saja dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, di episode kali ini saya akan menceritakan sebuah tragedi pendakian yang sangat naas. Kali ini terjadi di Gunung Lawu, tepatnya di tahun 1987. Beberapa bulan setelah tragedi di Gunung Salak yang menimpa beberapa anak dari STM Pembangunan Jakarta. Dan tragedi ini dikenal dengan tragedi di Puncak Wadal, pendakian yang berakhir sangat tragis. Rencana awal mereka yang hanya camping ceria harus berakhir dengan duka yang sangat mendalam. Sebanyak 16 santri harus meninggal tengah ganasnya hutan Gunung Lawu. Seperti apa kisah selengkapnya? Tonton terus video ini. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Inilah tragedi di Puncak Wadal Gunung Lawu tahun 1987 silam. Peristiwa ini pernah dimuat di majalah Tempo edisi 26 Desember tahun 1987. Di sana terlihat satu persatu belasan peti jenazah diturunkan dengan sangat hati-hati dari ambulans. Kemudian peti-peti itu diusung dan ditempatkan dengan rapi di sebuah aula pondok pesantren. Para keluarga korban yang berduka sambil menahan isak tangis yang sangat pilu, mereka terlihat sibuk mencari anak kesayangan mereka masing-masing. Pada hari Sabtu, tepatnya tanggal 19 Desember tahun 1987, Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngeruki Sukoharjo, Jawa Timur memang sedang dilanda duka yang sangat dalam. Belasan jenazah yang dijejerkan di dalam aula pondok adalah korban dari keganasan Gunung Lawu. Hari itu juga mereka langsung dimakamkan di Bulu Tunggul yang terletak tidak jauh di belakang pondok pesantren. Sejak tewasnya 6 murid STM Pembangunan Jakarta Timur di Gunung Salak, tepatnya di bulan Maret tahun 1987 silam, korban pendakian di Puncak Wadal Gunung Lawu ini adalah yang paling besar. Mereka ini tewas dengan sebab yang biasa disebut dengan subjective danger, alias kesalahan dari diri sendiri. Misalnya, seperti kurangnya persiapan dan juga bekal, baik itu kondisi fisik dan mental, ataupun peralatan yang dibawa, dan juga yang lain. Senin 14 Desember tahun 1987, mereka ini bermaksud untuk mengisi waktu liburan mereka, dan sebanyak 119 santri dan didampingi oleh 10 orang pembimbing, mereka pun berangkat menuju ke bumi perkemahan Mojosemi, Magetan, Jawa Timur. Dan mereka ini rata-rata berusia antara 13 hingga 22 tahun. Mereka pun bergegas berangkat meninggalkan pondok menuju lokasi berkemah. Mereka menggunakan 2 buah truk. Dan jam 10 pagi, mereka pun sudah sampai di lokasi berkemah. Mereka langsung mendirikan tenda, dan sebanyak 7 buah tenda sudah berdiri. Dan cuaca yang awalnya cerah, kini mendadak berubah. Awan sekarang sangat mendung, dan juga angin berhembus sangat kencang. Bahkan, ada 1 buah tenda yang roboh diterpa angin. Meski akhirnya tenda itu diberdirikan lagi, dan rencana berkemah mereka terus berlanjut. Santri-santri ini pun dibagi ke dalam 5 kelompok. Dan malam harinya, ternyata para pembimbing mengadakan sebuah rapat yang dadakan, hingga menghasilkan sebuah keputusan yang sedikit merubah rencana awal acara camping mereka. Menurut salah satu ketua kelompok dari kelompok 1 yang selamat, yaitu Abdul Mu'id, semua orang yang ikut rapat, mereka sepakat untuk mendaki bukit-bukit di lereng Gunung Lawu. Padahal, rencana awalnya, mereka hanya camping-camping ceria di Gunung Lawu. Dan setelah rapat dadakan itu, malam itu juga, mereka langsung berangkat. Mereka sepakat, semua tim harus sudah kembali keesokan harinya, yaitu pada hari Selasa, maksimal jam 3 sore. Tetapi, pernyataan Abdul Mu'id ini belakangan dibantah oleh Muhammad Jamaluddin. Jamaluddin ini, dia adalah seorang guru bahasa Arab yang ikut memimpin rombongan. Dialah yang memimpin langsung kelompok kedua. Kata Jamaluddin,
Para santri ini mulai mendaki bukit-bukit lereng Gunung Lawu di pagi hari sekitar jam 10 pagi, bukan malam hari seperti yang dibilang oleh Abdul Mu'id. Dan kegiatan mendaki ini juga sesuai dengan rencana awal mereka, bukanlah rencana dadakan. Mereka pun berangkat dengan perlengkapan yang ala kadarnya, tidak ada peta, tidak ada kompas, tidak ada pakaian yang layak. Apalagi pendakian zaman dahulu itu berbeda dengan pendakian sekarang. Dulu, pendakian tidak seramai sekarang. Kalau sekarang, jalur pendakian di gunung-gunung yang populer sudah sangat jelas dan juga banyak penunjuk arah. Bahkan beberapa gunung sudah kayak pasar, ramai banget kalau liburan. Dan dulu, mungkin hutannya masih benar-benar alami dan juga masih sangat lebat. Hobi mendaki juga belum setenar sekarang. Jadinya, jalur-jalur di pendakian gunung masih tidak terlalu jelas. Maka peta dan kompas menjadi barang yang wajib ketika mendaki di zaman dahulu. Belum ada GPS tracker seperti sekarang. 5 kelompok ini pun berangkat lewat jalur Mojo Semi, itu belakang Gunung Lawu yang benar-benar zaman dahulu itu terkenal sangat ekstrim. Banyak sekali bukit-bukit yang curam dan juga jurang-jurang yang sangat dalam. Sebenarnya, ada jalur yang relatif lebih aman, yaitu jalur Cemoro Sewu. Jalur ini sejak zaman dahulu memang sudah ramai. Di sana, tidak hanya pendaki yang lewat jalur ini, tetapi juga para peziarah. Apalagi ketika malam 1 Suro, ribuan orang peziarah akan mendaki sampai di petilasan Brawijaya 5 yang berada di Hargo Dumilah. Dan ternyata, anak-anak muda ini terlalu bersemangat. Mereka ini sengaja lewat jalur yang masih jarang dilalui oleh banyak orang. Bahkan kalau menurut Jamaluddin, jika ada satu kelompok yang menemukan bekas kelompok lain, atau ada kelompok lain yang sudah lewat jalur itu, mereka itu tidak boleh lewat jalur tersebut. Mereka harus cari jalan lain, atau mereka benar-benar membuka jalur baru. Gila sih, peralatan yang mereka bawa benar-benar tidak layak. Di antara mereka, banyak yang tidak membawa jaket. Bahkan, banyak yang masih sarungan. Waktu yang mereka sepakati adalah hari Selasa, maksimal jam 3 sore, mereka harus sudah kembali ke tenda. Akan tetapi sore itu, baru kelompok 1, 4, dan 5 yang sudah kembali ke tenda. Kelompok 2 dan kelompok 3 hingga Selasa malam belum juga kembali, alias mereka masih terjebak di dalam hutan Gunung Lawu. Kelompok 2 ini dipimpin oleh Jamaluddin, sedangkan kelompok 3 dipimpin oleh Abdul Wahab. Para santri yang ada di tenda dan juga para pembimbing mulai merasa cemas, khawatir dengan keselamatan kelompok 2 dan kelompok 3. Ternyata kelompok 2 baru tiba di tempat camping pada hari Rabu pagi. Dan di sana kondisi mereka sudah tidak karuan, buruk, banyak yang sakit. Jamaluddin bilang kalau mereka ini tersesat. Dan di sini, para santri yang lain agak keheranan dengan pernyataan Jamaluddin. Soalnya, kalau mereka mendaki selama 2 atau 3 jam sesuai dengan rencana awal, seharusnya mereka bisa kembali ke tenda sebelum gelap. Dan ternyata dari keterangan Jamaluddin, setelah mereka mencapai sebuah puncak bukit, mereka ini tergoda untuk mencapai puncak-puncak yang lain. Dan mereka terus saja merambah hutan dan tidak sadar, akhirnya mereka pun kemalaman. Jalan pulang sudah tertutup oleh kabut yang sangat tebal, hingga mereka pun tersesat. Dan pada hari Rabu di siang bolong, sebanyak 6 orang dari 24 orang kelompok 3 akhirnya muncul, dan kondisi mereka sangat memprihatinkan. Mereka pun bercerita tentang teman-teman yang lain, kalau anggota kelompok 3 yang masih di dalam hutan, kondisinya sangatlah kritis, kelaparan dan juga kedinginan. Sebenarnya kelompok 3 ini yang tersesat sudah mengirim 3 orang utusan terlebih dahulu sebelum 6 orang ini untuk meminta bantuan. Tetapi ternyata 3 orang ini tidak pernah sampai ke tempat camping mereka. Dan entahlah mereka ini tersesat di mana. Apakah mereka masih hidup ataukah sudah meninggal dunia? Hingga akhirnya dikirimlah 14 orang rombongan bantuan untuk menyelamatkan kelompok 3 yang masih tersesat di dalam hutan. 14 orang ini membawa bekal makanan dan juga obat-obatan. Ternyata 14 orang ini sempat tersesat
dan benar-benar kewalahan sampai di puncak Banyu Urip pada ketinggian 2929 mdpl. Dan hingga Rabu sore hari, ternyata 8 orang santri sudah dikabarkan meninggal satu demi satu. Mereka kedinginan dan juga kelaparan. Sedangkan anggota kelompok yang lain kondisinya benar-benar kritis. Malam itu pun mereka menempuh resiko menembus gelap, kemudian menuruni tebing-tebing Gunung Lawu. Dan sekitar jam 3 subuh, 3 santri dikabarkan menyusul meninggal, termasuk salah satu pembimbing. Hanya 1 orang santri yang dikabarkan selamat. Dan jam 8 pagi, rombongan bantuan ini pun sampai di tenda dengan membawa kabar duka yang sangat mendalam. Jamaluddin pun langsung melapor ke Perhutani. Hingga datanglah bantuan dari Polres dan juga Kodim Magetan, kemudian dari anggota pecinta alam dari berbagai kampus, dan dibantu oleh warga setempat untuk mengevakuasi para korban. Tidak terlalu sulit bagi tim SAR untuk menemukan 11 jenazah para korban, karena mereka ini tinggal mengambil bukan lagi mencari, dan 4 jenazah lain ditemukan di lokasi yang berbeda yang tidak terlalu jauh dari jenazah sebelumnya. Dan di sini masih ada 2 santri lagi yang belum ketemu. 2 orang itu adalah Humaidi dan juga Abdul Wahab. Mereka pun berdua terus dicari oleh para tim SAR. Para tim SAR terus merambah hutan, naik turun bukit untuk mencari Humaidi dan juga Abdul Wahab. Sebenarnya tim SAR sempat putus asa mencari kedua orang ini. Apalagi kondisi cuaca di Gunung Lawu benar-benar tidak bisa diprediksi. Kadang cerah dan tiba-tiba timbul badai. Dan pada hari Sabtu pagi tanggal 20 Desember tahun 1987, ada 2 orang pencari jamur yang menghampiri tim SAR dari Mapala Unisi Yogyakarta. Mereka adalah 2 orang pencari jamur yang bernama Sardi dan juga Parni. Sardi pun bercerita kalau dia melihat 2 orang yang dilaporkan hilang di Gunung Lawu, dan ciri-ciri yang dijelaskan oleh Sardi sangat mirip dengan kondisi Humaidi dan juga Abdul Wahab. Tim SAR pun langsung bergegas menuju ke tempat yang diceritakan oleh Sardi dan juga Parni. Dan kurang dari 1 jam, mereka pun sampai di tempat yang diceritakan oleh Sardi dan Parni. Dan lokasinya berada di jurang perahu di ketinggian 2100 mdpl atau sekitar 1 km dari jalur Cemoro Sewu. Dan di sana sudah tergeletak Humaidi yang didampingi oleh anak dan juga istri dari Sardi. Pertolongan pertama langsung diberikan untuk Humaidi. Baju yang dipakainya yang sudah basah kuyup langsung diganti. Dia pun segera diberi makan dan minum. Dan tidak lama alhamdulillah tubuhnya segera membaik. Dengan terbata-bata, dia pun menceritakan tentang kondisi temannya yang sudah meninggal satu demi satu di dalam hutan Gunung Lawu. Aduh. Sedangkan Abdul Wahab, dia ditemukan sekitar 25 meter dari posisi Humaidi di dalam sebuah cerukan yang tidak terlalu dalam. Tetapi sayang, kondisinya sudah meninggal dunia. Humaidi pun langsung ditandu oleh tim SAR dan segera diturunkan ke bawah. Sedangkan Abdul Wahab, jenazahnya dievakuasi kemudian. Jadi total ada 16 santri yang meninggal dunia dengan sangat naas di tragedi di Gunung Lawu ini di tahun 1987 ini. Dan tragedi ini dikenal dengan tragedi di Puncak Wadal. Menurut kepercayaan yang diyakini oleh penduduk, para santri itu melewati Puncak Wadal. Puncak Wadal ini konon sangatlah sakral dan juga tidak boleh alias dilarang untuk dimasuki oleh siapapun. Ya, sebuah peristiwa yang sangat naas terjadi di Gunung Lawu. Semoga semua korban diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diterima amal ibadahnya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga dari peristiwa tersebut tentang arti dari sebuah pendakian. Persiapan dan peralatan, kemudian mental dan juga fisik benar-benar harus kita perhitungkan sebelum memulai pendakian. Jangan sampai kita mati konyol di gunung. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap rendah hati. Salam lestari.